Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Syarif Sharma Gultom dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan melakukan presentasi dari tes teori UKK saya. Baik, kita mulai saja dari yang pertama, deskripsi project. Project yang saya kerjakan ini merupakan sebuah aplikasi berplatform Android bernama aplikasi pembayaran SPP. Aplikasi ini fungsinya untuk mempermudah petugas SPP di bagian pencatatan pembayaran SPP dalam hal menyimpan dan juga mengolah data pembayaran. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini biasanya digunakan dalam instansi pendidikan, khususnya sekolah-sekolah yang menggunakan SPP dalam kebijakannya. Baik, lanjut ke nomor 2, alasan pembuatan proyek. Alasan saya membuat aplikasi ini tentunya untuk memudahkan para petugas pencatatan dalam mengolah data pembayaran SPP mereka, serta juga meningkatkan efisiensi serta efektivitas pekerjaan pengelolaan data SPP. Lanjut ke nomor 3, teknologi apa saja yang sudah dikembangkan, yang sudah dilakukan dalam pengembangan. Baik, software yang saya gunakan dalam membuat aplikasi ini diantaranya ada Android Studio, lalu ada VS Code untuk text editor, lalu ada Exam, Opera Browser, lalu Postman dalam pembuatan API-nya, serta Figma yang bisa diakses lewat web, dan juga StyleML dalam membuat diagramnya, khususnya di bagian saya. Lalu di BMS yang digunakan adalah MySQL. Bentar, maaf, harusnya MySQL sih. Oke, MySQL. Lalu bahasa dan framework yang digunakan yakni bahasa Java dan juga PHP. Dan yang keempat, teknologi yang digunakan saat ini belum ada. Lanjut ke nomor 4, langkah-langkah persiapan pembuatan aplikasi. Kita mulai dulu dari VS Code. Maaf, maksudnya di sini itu penginstalan ya, bukan pembuatan. Lanjut ke VS Code. Di sini saya tinggal mendownloadnya saja di website yang di link yang tertera di sini. Lalu saya tinggal install seperti biasa, yang bermakna saya tidak melakukan setup khusus alias default saja. Lalu ada Exam, saya tinggal download saja di sini di apajaframes.org dan install aplikasi seperti biasa. Sama untuk Postman serta juga StyleML. Oke, nomor 5, IRD yang digunakan pada project. Dilihat di sini. Di sini ada 5 entitas, yakni siswa, kelas, transaksi, petugas, dan juga SPP. Di kelas entitas siswa, petugas dan transaksi masing-masing memiliki 5 atribut. Disusul dengan entitas kelas yang memiliki 4 atribut di sini. Entitas kelas dan juga entitas SPP yang memiliki 3 atribut. Hubungan antara entitas siswa dengan entitas transaksi yakni di sini artinya apa? 1 ke n gitu, yang bermakna one to many. Yang berarti bahwa satu entitas siswa mampu melakukan banyak transaksi. Di sini kan bisa dilihat di sini artinya aktivitas yang dilakukan. Jadi maknanya itu satu siswa lebih tepatnya dapat melakukan banyak transaksi, one to many. Satu siswa banyak transaksi, gitu kasarnya. Lalu ada hubungan entitas siswa dengan entitas kelas. Sebenarnya sama aja ini maksudnya, one to many juga. Jadi satu kelas ini dapat dimiliki oleh banyak siswa. Jadi misalnya ya dapat dimiliki oleh banyak siswa. Lalu ada hubungan antara entitas petugas serta dengan entitas transaksi yang berelasi sama dengan yang tadi one to many, di mana satu petugas dapat mengecek, di sini ada statusnya cek, dapat mengecek banyak transaksi. Lalu yang terakhir ada hubungan entitas transaksi dan SPP yang memiliki masih sama seperti yang tadi one to many, yang dimana satu SPP dapat memiliki banyak transaksi tentunya. Oke, kita ke nomor 6. Nih, use case yang digunakan dalam proyek ini. Di sini kalau bisa dilihat ada 6 use case. Pertama ada create data siswa, create data petugas, create data kelas, create data SPP, mengelola data pembayaran, serta generate laporan. Nah, di sini juga ada 3 aktor, yakni aktor administrator, petugas, serta juga siswa.
Untuk use case CRUD, data siswa, petugas, kelas, dan juga SPP, masing-masing memiliki 4 use case yang berekstension dari use case induknya, atau bisa dibilang anak use case dari CRUD data siswa, CRUD data petugas, dan CRUD data yang lainnya. Jadi masing-masing use case CRUD ini memiliki 4 use case sebagai anaknya lagi. Bisa dibilang seperti itu maksudnya. Untuk aktor admin, kita jelaskan bahwa aktor admin di sini dapat mengakses semua use case yang ada di sini. Semua ke-6-6-nya aktor dapat mengaksesnya. Lalu kalau untuk petugas hanya bisa mengakses satu use case, yakni use case mengelola data pembayaran. Lalu untuk siswa lebih terbatas lagi, siswa hanya bisa mengakses satu use case saja. Itu pun hanya use case anakan yang namanya melihat histori pembayaran. Hanya itu saja kalau untuk siswa. Lalu lanjut ke 7, activity diagram. Activity diagram ini terdiri dari yang interface admin, interface petugas, dan juga ada interface siswa. Di sini ada yang admin dulu. Di sini user sebagai admin, login, verifikasi. Lalu sistem akan mengecek bila data benar, maka akan langsung masuk ke dashboard. Bila data salah, akan mengulang kembali aktivitas login tersebut. Kalau sudah benar, user tinggal memilih menu dari kelima menu tersebut. Jika user sudah selesai dalam aktivitas salah satu menu tersebut, maka user bisa log out gitu. Lalu untuk interface yang kedua, activity diagram yang kedua untuk interface petugas. Di sini masih sama, login, verifikasi, pengecekan data, jika benar masuk dashboard, jika salah kembali mengulang. Di sini ada 2 menu yang bisa dipilih, ada memasukkan data dan juga lihat data. Setelah selesai, user bisa log out. Lalu untuk yang terakhir, ada activity diagram untuk interface siswa. Untuk di interface siswanya masih sama seperti yang tadi, login, verifikasi, pengecekan data. Bila data salah, ulang kembali. Bila data benar, masuk dashboard, lihat histori pembayaran, maksudnya menggunakan menu yang ada. Lalu setelah selesai, log out. Oke, nomor 8. Tugas Anda di kelompok. Oh iya, untuk diagram ini saya menggunakan software StarUML. Untuk nomor 8, tugas Anda di kelompok. Maksudnya tugas saya dalam kelompok saya, posisi saya apa? Yang sudah saya kerjakan, yakni pertama, merancang use case, activity diagram, serta kelas diagram. Untuk kelas diagramnya, bisa dilihat. Kelas diagram, sebentar. Nah, saya akan jelaskan sedikit dulu di sini. Kelas diagram di sini terdiri dari 5 kelas. Ada siswa, kelas, transaksi, petugas, dan juga SPP. Untuk kelas siswa punya 6 atribut. Ada NIS, NISN, nama siswa, adik kelas, alamat, dan juga nomor telepon. Tidak ada metode. Di sini kosong. Nah, ini kosong. Semuanya masih kosong, tidak ada metode yang digunakan. Belum ada metode yang digunakan. Lalu untuk kelas-kelas ada 4 atribut. ID kelas, tahun ajaran, jurusan, dan juga nama kelas. Lalu ada kelas transaksi yang terdiri dari 6 atribut, nomor struk, NIP, NIS, ID SPP, tanggal bayar, dan juga file. Lalu untuk kelas petugas ada 4 atribut, NIP, nama petugas, password, serta role-nya. Dan yang terakhir ada kelas SPP yang terdiri dari 3 atribut, ID SPP, tahun ajaran, serta nominal. Di sini bisa dilihat relasi-relasinya. Siswa terhubung dengan kelas melalui ID kelas. Lalu ada siswa dengan transaksi, maksudnya kelas siswa dengan kelas transaksi. Di sini NIS-nya terhubung di sini sebagai foreign key-nya.
Untuk teman-teman, untuk database-nya harusnya sudah paham. Sini. Lalu transaksi, di tabel transaksi bisa dilihat hubungannya dengan kelas petugas ada di sini. Di NIP-nya terhubung. Lalu untuk SPP terhubung dengan kelas transaksi melalui ID SPP-nya. Oke. Sekian dulu untuk yang kelas diagramnya. Oke, untuk bagian yang belum selesainya, tugas saya untuk menyambungkan bagian desain atau mungkin front end-nya dan juga dengan back end-nya, menyambungkan dengan API-nya lebih tepatnya. Di situ saya masih belum bisa selesaikan. Oke, untuk yang terakhir, ada pengujian terhadap fitur aplikasi yang dibuat. Oke, untuk nomor yang terakhir ada pengujian terhadap fitur aplikasi yang sudah dibuat. Di sini saya melakukan 5 test case. Ada login, menampilkan data siswa, menampilkan data kelas, menampilkan data petugas, serta menampilkan data SPP. 6 use case masuk, 6 test case. Ada dan juga ada logout. Untuk test case yang pertama, login, user memasukkan username yang tidak terdaftar di database. Lalu untuk hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan pesan username atau password salah. Hasil yang didapat, sistem menampilkan dashboard aplikasi, yang dimana statusnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu untuk nomor 2, menampilkan data siswa. User membuka menu data siswa, lalu hasil yang diharapkan sistem menampilkan data siswa. Lalu hasil yang didapat sesuai dengan yang diharapkan. Artinya statusnya sesuai. Untuk nomor 3, 4, dan juga 5, setelah pengujian yang saya lakukan di HP, ketiganya berhasil. Di sini menampilkan data kelas, data petugas, data SPP, sama berhasil dengan menampilkan data siswa. Sistem menampilkan data-data tersebut, data kelas, data petugas, data SPP dengan sama baiknya. Lalu untuk logout di sini test case-nya user mengklik tombol logout, lalu hasil yang diharapkan sistem berhenti bekerja dan user keluar dari akun serta aplikasi. Tetapi hasil yang didapat yakni sistem berhenti bekerja dan user keluar hanya dari aplikasi, sedangkan akunnya tidak. Jadi tidak sesuai. Oke. Baik, sekian dulu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.